Mungkin bagi saya sendiri itu Al-Matir sampai saya keluar tahun 2017 itu Al-Matir itu belum ada gitu Ustaz. Ya. Ketika kuliah pun kok tiba-tiba ada sebutan Al-Matir itu dari mana gitu. Jadi Al-Matir ini adalah sebuah akronim singkatan dari Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara. Mengapa harus disingkat dan mengapa harus Al-Matir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, sehingga salah satu kenikmatan itu kita bisa menyelenggarakan kembali satu tayangan podcast yang diselenggarakan oleh tim dari Al-Matir Media. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita kelak termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, Bapak, Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Budiarto. Saya di sini sebagai host yang akan membersamai kegiatan podcast pada siang hari ini, yaitu seputar tentang pengenalan kurikulum pendidikan Pondok Pesantren Al-Matir Temanggung. Tentu berkaitan dengan kurikulum pendidikan di Pesantren Al-Matir, kita akan menghadirkan narasumber secara langsung, yaitu beliau Ustadz Ma'mun Pitoyo, MPD. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Meskipun umur sudah berapa Ustadz ya? Wah ya, sudah lebih dari 60. Sudah lebih dari 60 Ustadz ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih sehat, semoga senantiasa sehat dan terus bisa memberikan banyak kontribusi kepada pondok kita Ustadz. Amin. Ustadz, barangkali nanti kita akan ngobrol beberapa hal, mungkin biar lebih nyaman kita bahasanya ngobrol, biar lebih mengalir gitu Ustadz ya. Ya. Pertama tentang Al-Matir dulu gitu ya. Mungkin bagi saya sendiri itu Al-Matir sampai saya keluar tahun 2017 itu Al-Matir itu belum ada gitu Ustadz. Belum ada ya. Ketika kuliah pun kok tiba-tiba ada sebutan Al-Matir itu dari mana gitu, atau apa itu perubahan atau itu semacam akronim seperti apa Ustadz. Jadi saya kira sebelum kita membahas semuanya berkaitan dengan kurikulum, perlu kita ketahui barangkali juga ada Bapak Ibu pemirsa dan alumni yang masih asing dengan Al-Matir atau justru ada kecurigaan gitu, biar bertanya-tanya gitu Ustadz. Barangkali itu Ustadz tentang Al-Matir. Terima kasih Mas Agung. Jadi Al-Matir ini adalah sebuah akronim singkatan dari Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara. Mengapa harus disingkat dan mengapa harus Al-Matir? Ya, ini sebenarnya memang sebuah produk itu harus dipasarkan. Agar pemasaran ini bisa mengena sasaran gitu, dan orang mengenal begitu menyebut itu, oh itu khusus gitu, tidak ada yang lain, maka kita sayembarakan pada waktu itu kepada para santri, kepada para guru, semuanya. Akhirnya kita ketemu nama akronim, sebuah singkatan dari Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara, itu Al-Matir. Jadi ini tidak merubah nomenklatur yang resmi. Nomenklatur kita tetap Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara. Nah, mengapa akronim ini kemudian kita munculkan, yaitu untuk semacam brand smaking ya, semacam supaya branded gitulah. Jadi ada kekhasan. Insya Allah setahu saya tidak ada kata Al-Matir di dunia ini kecuali ini. Sehingga ketika siapapun menyebut Al-Matir berarti itu yang dimaksud adalah Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara, gitu.
Jadi samalah seperti dengan yang lain-lain. Saya sepakat sih Ustadz, ketika saya nyantri dulu mungkin ada sedikit guyonan ya ketika disebut Al-Mu'min, memang karena ada banyak pondok Al-Mu'min sehingga disebut ada Al-Mu'min Ngeriki sama Al-Mu'min Ngeriki seperti itu Ustadz. Sehingga supaya itu tidak, maka kemudian penyebutannya saja, tapi nomenklaturnya tetap. Ya. Saya juga pernah dengar Ustadz tentang Al-Matira ini bukan hanya sekedar akronim atau singkatan, tapi juga ada filosofinya Ustadz. Betul ya. Itu barangkali boleh. Ya, jadi ketika kita mendiskusikan dulu bersama-sama juga dengan santri dan guru, kata alma itu dari kata alma, yakni air. Air itu sangat dibutuhkan oleh semua kita, menjadi sumber kehidupan kita juga kan, kalau air itu orang nggak pakai air ya rasa-rasanya hidup ini menjadi sangat hambar ya, nggak mandi, nggak minum dan lain sebagainya. Nah, maka ini alma itu. Nah, karena ini singkatan maka kata hamzahnya ya dihilangkan, memang ada di alma saja gitu. Nah, tera ini adalah sebuah sebutan untuk menunjukkan betapa luasnya ya. Ada alfa, ada mega gitu kan, ada giga, ada tera kan, yang menunjukkan keluasan. Sehingga ini merupakan satu sumber mata air yang besar banget, yang kita harapkan filosofi ini menjadi sebuah makna di Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara yang menghadirkan kesegaran, menghadirkan kesehatan untuk semua, dan yang sangat luas begitu. Nah, itulah filosofinya dari Al-Matira. Ya. Jadi para pemirsa, jadi cukup sangat jelas, terutama juga alumni yang barangkali sampai hari ini masih ada tanda tanya tentang Al-Matira itu. Jadi nomenklaturnya tetap Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara. Dan kita tidak akan menghilangkan itu ya. Kita menghargai para pendiri pesantren ini. Iya. Selanjutnya Ustadz, berkaitan dengan nomenklatur Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara Temanggung, itu beberapa pernah saya menemukan di mana ada banyak sekolah yang mungkin sekolahnya awalnya reguler, kemudian ingin menjadikan sebagai pesantren. Tetapi juga ada perdebatan, apakah mau menggunakan nomenklatur MBS ya, Muhammadiyah Boarding School atau pondok pesantren. Di antara yang disampaikan dipertimbangkan, mereka pakai MBS saja, karena itu ya memang khasnya pondok pesantren Muhammadiyah itu ya MBS. Karena kalau pondok pesantren terkesan tradisionalis gitu. Atau pertimbangan lain juga perdebatan itu. Tapi kalau pakai MBS itu nggak sampai ke masyarakat yang bawah gitu saja. Lebih mengena ke pondok pesantren itu. Nah, pertanyaannya apakah ada perbedaan gitu Ustaz? Dan kenapa kemudian pondok pada akhirnya Al-Matira lebih menggunakan nomenklatur pondok pesantren, meskipun ya MBS itu baru belakangan, sebelum Al-Matira lahir belum ada gitu Ustaz. Gitu, Ustaz. Baik, jadi memang ada perbedaan yang menurut kami dan kita semua yang ada di Al-Matira ini, ada perbedaan yang signifikan antara boarding school dengan pondok pesantren. Kita menghargai para pendiri, bahwa para pendiri dulu memang mendirikan sebuah pondok pesantren. Itu. Nah, apa sebenarnya perbedaan pondok pesantren dengan boarding school? Kita menganut apa yang menjadi ketentuan dari Kementerian Agama, bahwa sebuah pondok pesantren itu kalau aturan yang ada di dalam Kementerian Agama itu harus mencakup 5, yaitu yang pertama ada masjid, ada seorang kiai, ada para santri, ada kitab kuning yang diajarkan, dan ada asrama untuk tempat tinggal para santri. Rukun pesantren. Rukun pesantren. Harus ada kalau rukun harus itu ada. Ya. Nah, di sini di pesantren kita ini semuanya ada. Masjidnya ada, kiainya ada, kemudian kitab kuningnya ada, ya asramanya ada. Semua itu ada semua di dalam pondok pesantren kita ini. Dan itu yang kita pertahankan, karena ini agak jauh ya berbeda dengan boarding school. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia,
boarding school itu kan ya sekolah berasrama. Oh iya. Ya tentu apakah kemudian 5 syarat tadi, 5 rukun tadi itu ada atau tidak, ya wallahu a'lam bagi mereka yang menggunakan istilah boarding school. Sehingga kalau kita itu komitmennya adalah menggunakan pondok pesantren supaya memang betul-betul kita memiliki rohnya pesantren, Iya. sehingga kita menyebutnya juga santri. Santri. Ya, para asatid, para guru, ustadz, ustadzah, kemudian para musyrif, musyrifah, ya, para kiai gitu kan. Iya. Nah, itu yang kita bangun memang. Walaupun itu terkesan tradisional, tapi kita mengenal bahwa pondok pesantren itu tidak semuanya tradisional. Iya. Kita mengenal ada pondok pesantren yang di-manage secara modern. Nah, barangkali kita adalah salah satunya. Iya. Jadi, Meskipun bukan nggak ada pondok pesantren modern Al-Mu'min, tidak ada. Jadi kita tetap pondok pesantren gitu, namanya pondok pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah, tetapi manajemen kepemimpinan kita dikelola secara manajemen modern gitu. Iya. Ya. Jadi apa namanya? Saya kira cukup jelas jadi penjelasan dari Ustadz Ma'mun ya. Ini Ustadz, ada juga berkaitan dengan MBS itu, ada yang tipe pondok itu, yaitu tadi MBS itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya sekolah berasrama. Jadi memang sekolah itu menyelenggarakan program asrama. Jadi asrama itu atau pondok itu di bawah naungan sekolah gitu Ustadz ya. Tapi kalau Al-Mu'min sebaliknya Ustadz ya. Ya, jadi kalau kita ini karena kita lahirnya adalah pondok pesantren. Iya. Jadi pondok pesantren ini yang menaungi unit-unit pendidikan, satuan-satuan pendidikan. Memang yang dulu pertama kali didirikan itu baru Satuan Pendidikan MTS, Madrasah Sanawiyah ya. Itu di tahun 1982. Itu berdiri bersamaan dengan mendirikan pondok pesantren, maka didirikanlah Madrasah Sanawiyah. Kemudian 4 tahun kemudian ketika anak-anak ini sudah mulai lulus, mau dikemanakan anak-anak ini? Para santri yang lulus dari MTS ini, maka didirikanlah Madrasah Aliyah. Jadi kita ini ada unit pendidikan MTS, MA, kemudian tahun 2004 lahir SMK, kemudian bergabung juga ada SMP yang di Kaliabu. Itu semuanya ada di bawah pondok pesantren. Sehingga bukan pondok pesantren di bawah sebuah sekolah, gitu ya, atau madrasah, tapi sekolah dan madrasah sebagai satuan unit pendidikan ini ada di bawah pondok pesantren. Iya. Jadi terpadu gitu Ustaz ya. Terpadu sudah. Manajemennya juga manajemennya terpadu. Berkaitan dengan apa namanya? Tadi Ustadz menjelaskan di mana Al-Matirah ini menjadi pondok pesantren yang menaungi unit-unit pendidikan di bawahnya. Betul, dan disebutkan ada 4 unit ya. Ada MTS, ada SMP, ada MA, ada SMK gitu Ustadz ya. Barangkali pun ini yang menjadi keunikan di Al-Matirah gitu Ustadz ya. Satu naungan pondok ada SMP, ada MTS. Betul, gitu seperti itu Ustadz ya. Nah, ini kalau boleh pemirsa lebih tahu, ini sudah ada berapa kampus Ustaz? Lokasinya di mana-mana Ustaz? Apakah terpadu atau kalau kampusnya sekarang ini yang real ada itu adalah kampus 1 untuk para santriwati seluruhnya, baik unit MTS, MA, SMK itu di kampus 1 semuanya yang santriwati di kampus 1 ini. Kemudian yang kampus 2 itu kira-kira 1 kilometer lah sebelah selatan dari kampus kita ini, itu khusus untuk santriwan. Di sana juga ada MTS, MA, SMK. Kemudian ada kampus 3 mestinya. Tetapi kampus 3 ini belum secara fisik ya, karena memang ada beberapa kendala. Kemudian ada kampus 4. Nah, kampus 4 ini yang sudah berdiri, sudah ada apa namanya fisiknya, ada santrinya. Di sana juga terjadi pembelajaran sebagaimana juga di kampus 1 dan kampus 2. Kampus 4 ini ada di Kaliabu di Magelang. Di Magelang. Ya. Nah, semua ini dalam satu manajemen pondok pesantren. Ya, tetapi masing-masing unit juga ada manajemen. MTS ada manajemen sendiri, SMP ada manajemen sendiri,
kemudian MA ada manajemen sendiri, SMK-nya juga ada manajemen sendiri gitu. Tetapi semuanya dalam satu manajemen besar, yaitu pondok pesantren. Apa namanya? Saya kira juga apa namanya? Mungkin juga ada yang mungkin bertanya bahwasanya tadi sudah disampaikan sudah ada kampus 4. Cuman memang kampus 3-nya mana? Seperti itu ya. Tapi sudah dijelaskan tadi ya sama Ustadz Ma'mun di mana kampus 3-nya itu masih belum diwujudkan secara fisik gitu ya. Memang artinya memang ke depan ketika memang semuanya sudah siap memungkinkan itu akan didirikan kampus 3 Ustadz ya gitu ya. Jadi kalau mau cari kampus 3 bangunnya di mana belum ada gitu ya. Tapi sebenarnya begini, mengapa kok 3 jadi belum ada? Dulu lahirnya kampus 3 itu lebih dulu dari kampus 4 sebenarnya. Cuman ketika lahir itu baru semua konsep dan kita sudah sepakati, sudah kita SK-kan gitu. Cuman kemudian terkendala pendirian secara fisik. Oh ya gitu ya. Karena ini sudah ada, baru muncul yang kampus 4, maka kampus 3 tidak kita tiadakan. Ya tetap saja ada. Hanya memang ini sampai hari ini secara fisik itu belum ada. Oh, artinya definisi lahir yang Ustadz sampaikan itu secara konsep dan sebagainya itu sudah ada cuman semua. Ada dan lahirnya memang lebih dulu dari yang 4. Sehingga ya bukan terkesan ngelompati kok belum ada kok kepeksa langsung 4 aja gitu enggak Ustadz ya. Jadi memang sudah ada. Siap ya. Ya semoga segera terwujud terbangun Ustadz ya. Santri Al-Matirah tambah banyak gitu. Masyarakat semakin antusias kan seperti itu. Memang punya visi dan misi apa sih Ustadz? Sampai hari ini masih tetap berdiri gitu, masih tetap konsisten berjalan. Jadi kalau visi pesantren kita ini adalah terwujudnya pondok pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara yang Islami dan berkualitas. Ada 2 kata yang penting banget dalam visi itu, yaitu Islami dan berkualitas. Kata Islami ini tentu kita jabarkan, bukan sekedar kita jabarkan dalam makna konsep, tetapi kita harus praktekkan. Nah, praktek Islami inilah barangkali yang memperkokoh, gitu ya. Lantas apa misinya?